Mas Hasnan dan seluruh yang ada di tempat ini. Puji syukur kita bisa bertemu. Satu hal, buku ini luar biasa Mas Hasnan. Saya baca tuntas. Saya cuma menyesal harganya kok murah sekali. Hanya 60.000. Padahal ini disusun dengan darah dan keringat. Bahwa sebetulnya kita ini tidak menghargai sebuah, mestinya buku itu harganya mahal. Yang mahal versi Indonesia. Ini versi yang pertama. Saya sebetulnya guyonan, saya lebih suka disebut kiai ketimbang ustadz. Karena ustadz itu di tradisi NU itu adalah gelar yang sangat rendah sekali. Ustadz itu guru ngaji. Guru TPQ itu ustadz. Nah, naik sedikit Gus. Habis Gus Kiai, kemudian Romo Kiai. Apa Anda rela kalau Ahmad Dahlan disebut Ustadz Haji Ahmad Dahlan? Pasti nggak rela. Dahlan itu Kiai. Maka kita harus menghargai itu. Gelar itu harus dihargai. Saya sebelum bahas ini, insya Allah 10 menit selesai. Karena begini sudah sangat sempurna menurut saya. Saya ingin mengajak kita bahwa ada 5 hal yang di Muhammadiyah bilang. Yang pertama, tradisi tarekat. Bilang. Ada sebuah kisah tentang Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu adalah Nabi yang pemurung, suka bersedih, tegang. Nah, kalau Nabi Isa itu Nabi yang periang, tertawa, gembira. Nah, suatu hari Nabi Yahya ini sepupunya, dia bilang kepada Nabi Isa, "Wa Isa, mali aroka dohikan, ka'annaka aminta min makrillah." Wa Isa, aku lihat kamu ini kok ketawa, tersenyum terus. Apa kamu tidak ingat ada azab Allah? Apa jawaban Nabi Isa? Sebaliknya aku juga melihat kamu mali aroka dohikan abisan. Sebaliknya aku juga melihat kamu ini kok murung terus, sedih terus. Apa nggak ada rahmat Allah? Coba. Ini kan 2 dimensi yang berbeda. Dan itu yang di Muhammadiyah itu makanya ada Muhammadiyah garis lurus, ada garis keras, lucu-lucu, keren gitu. Tapi semuanya bersambung. Dan dua-duanya masuk surga. Jadi yang murung terus, sedih terus, karena takut neraka dia juga masuk surga, kalau dijauhkan dari api neraka. Tapi yang gembira terus, insya Allah juga masuk surga. Karena yang dibahayakan cuma surga. Itu yang pertama, yang bilang. Yang kedua, tradisi filsafat. Di Muhammadiyah itu hilang. Karena ada beberapa orang Muhammadiyah menyebut orang Muhammadiyah berfilsafat disebut liberal. Bahwa itu liberal, asalnya liberal. Jadi tanyakan orang-orang persyarikatan. Itu UMM itu kan dalam tanda petik juga disebut sarangnya orang-orang liberal. Karena itu ketika kemarin itu Universitas Muhammadiyah Lamongan, Gresik, Sidoarjo, Undang Rocky Gerung, ya, Undang Rocky Gerung jadi idola itu di beberapa universitas Muhammadiyah. Di Malang itu kan tradisi pemikiran. Kemudian yang ketiga yang bilang di Muhammadiyah tradisi pesantren. Ini yang lebih kenapa? Saya bilang Muhammadiyah itu mu'alaf sekarang di bidang politik. Mu'alaf politik kita karena selama ini kita selalu mengatakan pimpinan Muhammadiyah tidak boleh berpolitik praktis. Meskipun hari ini pimpinan wilayah kita juga semuanya merangkap jabatan semua dan boleh. Dan yang kelima yang dari Muhammadiyah rokok. Rokok hilang di Muhammadiyah. Saya tidak merokok, tapi saya masih bersepakat kalau hukum rokok itu makruh. Karena kalau diharamkan, oh itu dampaknya
enggak. Itu harus ada tembusan ke malaikat. Mas Nazar nanti kalau mengaku sebagai orang Muhammadiyah ketika ditanya, soal merokok. NU apa Muhammadiyah? Ngaku saja NU. Kalau NU enggak apa-apa makruh. Tapi sama ngaku Muhammadiyah, Mas. Neraka. Nah, itu soal Muhammadiyah kan haram. Nah, itu kan makanya saya juga mikir, berijtihad saja kok menghalalkan mengharamkan yang halal. Kenapa? Mestinya kan ijtihad itu kan memudahkan sesuatu, bukan malah mempersulit. Coba kalau dari implikasi moral, kalau sudah haram, rokok haram, kemudian miras juga haram, kenapa perlakuannya beda? Nggak benar loh, makanya itu kan makanya saya bilang dengan Mas Nasrul tadi. Ternyata yang memberikan fatwa haram itu bukan majelis tarjih, Mas. Ini majelis tablik. Nah, dia ngerti tablik itu sopai. Nah, majelis tarjih enggak ternyata. Profesor Maman Gunawan itu saya tidak pernah mengharamkan itu. Tidak pernah. Nah, ini beberapa hal. Makanya perokoklah. Loh, dulu itu saya masih ingat ketika saya di kemahasiswaan itu dulu banyak sekali beasiswa dari Jarum. Sekarang gara-gara haram malah gak oleh. Itu kan kerugian besar. Nah, ini beberapa hal. Ini Muhammadiyah termasuk sejak kapan Muhammadiyah itu jadi oposisi? Kok tiba-tiba kita tuh keras banget dengan rezim itu sejak kapan? Kok tiba-tiba ada orang Muhammadiyah itu suka sekali dengan Habib Rizik itu ada apa? Itu kan migrasi, ada migrasi ideologi, ada pengerasan ideologi. Jadi Muhammadiyah sedang terjadi itu. Tiba-tiba orang menjadi sangat kanan sekali. Tiba-tiba saya melihat Mas Nasrul, celananya sudah di atas lutut. Sudah bukan di atas mata kaki, sudah di atas lutut. Oh itu kan sudah sangat ultra kanan. Jadi Muhammadiyah sekarang mulai begitu. Mulai berarti harus. Nah saya pikir pemikiran-pemikiran wasatiyah yang disampaikan Mas Hanan lewat buku ini sangat luar biasa. Nah sayang sekali jujur kita sampaikan bahwa literasi di Muhammadiyah itu juga sangat rendah. Kita punya 22 kanal media, mulai IB Time, BWMU, Suara Muhammadiyah, dan itu selalu menempati ranking paling buncit dibanding dengan NU. NU itu tradisi literasinya di pesantren, bagus banget. Bagus banget. Terakhir kemarin itu saya nge-share sampai ngajinya NU itu detail banget. Tentang boleh tidaknya perempuan melenguh dalam jima. Belum pernah ada orang Muhammadiyah bahas tentang boleh tidaknya seorang istri melenguh pada saat jima. Dia itu dipuas dari berbagai macam perspektif. Tak share. Apa ngaji ke Muhammadiyah wis teko kini ya. Lah waktu semula dia wudu kok. Hanya muter-muter di bab wudu, bab ushol itu. Tapi kita sudah ngono. Ini mungkin ini tiba-tiba adol ternyata. Udah jauh mainnya. Jangan-jangan kita ini kurang ngopi. Makanya kajian-kajian semacam ini menurut saya sangat bagus. Dan kita tidak bisa berdiri sendiri. Insya Allah nanti kita saling berkolaborasi. Nanti ada juga teman-teman yang lain. Dan saya pikir produk-produk semacam ini luar biasa. Jadi memang konteks kita ini selalu ada, saya tidak tahu, apa ada ikhtiar untuk memposisikan Muhammadiyah berhadapan-hadapan dengan rezim. Saya pikir kok tidak. Kiai Dahlan itu dulu waktu tahun 1920 membangun sekolah, beliau ambil itu subsidi dari company Belanda. Diambil. Subsidi diambil. Dan pilihan Kiai Dahlan tentang jihad itu bukan dengan pedang, tapi dengan pendidikan. Karena bagi Kiai Dahlan, pendidikan itu adalah jihad melawan kebodohan. Membangun rumah sakit itu adalah jihad melawan kemusyrikan. Membangun MDMC, Lazis itu adalah jihad melawan kemiskinan. Itu jihad Muhammadiyah. Jadi jihad Muhammadiyah itu bukan takbir keras. Jadi kalau ada orang takbir keras, pasti urunan angin. Pasti sodakoi tinggi. Cek saja kalau tidak percaya.
Saya sudah lihat tadi. Oh, yang takbir keras itu, kalau yang bangun masjid mesti ngilang. Nggak ada itu. Tapi yang wayai terus sholat, so paling ngarep, so paling depan, dan terus musik imam. Karena ada tradisi di beberapa kelompok kanan, daripada bangun masjid, lebih baik ngerebut. Karena ngerebut itu cara yang paling efisien dan murah. Karena kalau bangun itu kan perlu urunan. Nah, kalau ngerebut itu cukup bilang bahwa, Mas, kepada imam, bacaan sama enggak tartil. Cuma itu aja. Nah, Muhammadiyah ketika dibilang bacaan enggak tartil, mundur sama dengan Imam Ono. Itu. Ya, itu yang memang dia memang itu. Nah, kalau di tradisinya enggak. Ketika dia bilang, Pak Yai, bacaan sama tidak tartil. Apa jadi Pak Yai? Tidak boleh tartil, tidak boleh masjid viol. Iya. Kepintar itu berarti masjid dewi. Nah, ini kan tradisi di Muhammadiyah beda. Nah, makanya ini perlu diungkap kembali. Artinya negeri darulah diwasyahada itu bahwa Pancasila itu yang bikin kita. Muhammadiyah itu yang bikin. Negara itu kita yang bikin. Cuman kadang-kadang orang Muhammadiyah itu ada beberapa yang pasang harga tinggi. Dalam tulisan 140 orang Muhammadiyah itu Bung Karno tidak masuk. Juanda nggak masuk. Loh, Muhammadiyah itu loh lebih Muhammadiyah Soekarno pertimbangannya Asnan. Loh, Bung Karno itu kan dasar banget loh. Fatmawati itu, luar biasa. Loh, Fatmawati itu anaknya Hasan Din, konsul Muhammadiyah Bengkulu. Megawati itu Muhammadiyah. Kalau awakmu lebih Muhammadiyah Megawati dibanding diri. Awakmu main nunut. Wah, Megawati sudah bekerja keras untuk Muhammadiyah. Saya masih ingat itu ketika Prof. Din jadi ketua PP, itu yang bangun lift lantai 5 itu kan Taufik Kemas. Awakmu bantu apa nama Muhammadiyah? Urung Megawati sudah kok. Ayo wis ge urunan wis Megawati lah Megawati dengan dirimu. Nah, ini kan tapi awak dia lebih suka mengkafirkan Megawati. Lebih suka menyesatkan Megawati. Gara-gara dia tidak pakai jilbab. Oh, itu kan lah masalah jilbab orang popo kalau dia masuk surga duluan kata opo. Siapa tahu Nikita Mirzani itu adalah wali. Aku tahu nulis dulu. Seperti Nikita Mirzani wali. Itu bayangkan aja. Orang itu kan diingatkan dengan bahasa kaum. Ya, ini bahasaku rada sarkasme. Habib Rizik itu kan diingatkan oleh Nikita Mirzani. Padahal Tuhan